Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikudumikum, anak-anakku, siswa-siswi SMKN 1 Cisarua yang Bapak banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita semua bisa bergabung bersama-sama kalian semua di sini dalam rangka kita belajar memahami proses pendidikan agama kita selama kita masih hidup. Karena dipungkiri atau tidak, kita butuh yang namanya pendidikan agama agar hidup kita tidak tersesat baik lahir maupun batin. Jadi kita bersyukur hari ini kita bisa semua berkumpul bersama-sama. Selawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Rasul Muhammad SAW. Alhamdulillah kita menjadi salah satu golongan umatnya yang mudah-mudahan ya mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, maaf ya kalau Bapak tidak menyebutkan siswa tapi lebih kepada anak-anak supaya lebih intens, kita lebih dekat ya. Jadi anak-anak begini. Pada dasarnya ketika kita akan mengawali sesuatu aktivitas atau kegiatan apapun, alangkah baiknya kalau kita mengawali dengan membaca doa bersama-sama. Maka mari kita berdoa, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kelancaran dalam belajar agama dan kita mendapatkan berkah setelah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa yufdalul mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang artinya adalah ya Allah berikanlah kepada kami pemahamannya para nabi, pemahamannya para wali dan keteguhan hatinya para malaikat dan tambahkan ilmu agar menjadi cahaya bagi kami serta tambahkan kepada kami pemahaman agar bisa memahami ayat atau keterangan atau perintahmu ya Allah. Amin, amin, Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau misalkan duduknya agak kesana kesini ya. Bukan karena bisul, karena kursinya agak rewat. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Yang selanjutnya mari kita persiapkan berbagai peralatan atau alat-alat yang kita gunakan untuk proses belajar. Di antaranya di minggu kemarin, waktu pembelajaran kita hari Senin, Bapak sudah memberikan file berupa kontrak belajar dan juga isi atau materi yang akan kalian pelajari selama satu semester ke depan. Nah, alangkah baiknya kalau itu kalian persiapkan file tersebut. Jika kalian belum mempunyai print atau fotokopi dari file tersebut, mungkin untuk sementara masih menggunakan PDF. Tetapi diusahakan ke depannya file apapun yang Bapak berikan lewat Google Classroom, itu hendaknya segera kalian fotokopi atau print. Karena sekarang banyak print yang bersifat fotokopi jadi lebih murah. Jadi tidak harus selalu kalian print dengan warna ya, kalian bisa juga dengan fotokopi, artinya memprint lewat fotokopi dan itu banyak bisa kalian gunakan. Datangi tempatnya yaitu fotokopian. Nanti di sana mereka bisa menyesuaikan segala sesuatunya ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Baik, kalau sudah juga persiapkan kalian buku catatan karena mungkin ada beberapa hal penjelasan materi yang mungkin kalian lupa. Sehingga harus perlu dicatat dan mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi kalian untuk memahami lebih mendalam tentang materi ini. Oke, selanjutnya kalian ini kelas 10 semua ya. Terima kasih mungkin sudah mewakili. Mungkin ada yang dari kelas RPL, ada yang dari kelas TKR juga, atau mungkin ada yang dari kelas OTKP. Yang paling intinya adalah tidak semua dari rekan-rekan kita mempunyai IG ya. Walaupun di zaman kita yang sudah serba modern ini, tetapi ada beberapa siswa yang kita belum memiliki IG. Dan dari tanda kutip itu
mereka tidak memiliki IG itu bukan karena satu hal yang jelek. Mungkin mereka tidak punya HP-nya, kita harus selalu berhusnuzon. Mungkin dia tidak punya HP-nya, atau dia belum paham tentang perihal IG, atau karena lingkungan sekitarnya dia tidak memahami tentang media sosial, karena lebih kepada media hardware atau media keras, sehingga dia perlu pembelajaran lebih lanjut. Tapi tidak apa-apa, karena sebentar aku lupa ya. Tapi tidak, oke. Oke, tapi tidak apa-apa yang belum bergabung. Mudah-mudahan mereka bisa bergabung bersama kita, dan kalaupun mereka tidak punya IG, mereka bisa melihat di tontonan YouTube yang sedang Bapak usahakan. Di pembelajaran kali ini, Bapak juga merekam atau screen recorder dari materi ini. Baik, ahlan wa sahlan, assalamualaikum teman siswa, para anak-anak Bapak. Ada yang sudah banyak bergabung ternyata, ya. Oke, Bapak lambaikan juga. Ya, mungkin dari kalian banyak yang belum tahu, Bapak ini siapa sih? Kok tiba-tiba nyerocos, banyak bicara, tiba-tiba ngasih materi, kenalan aja belum? Kenalan dong dulu, Pak. Oke, Bapak akan kenalan bersama kalian semua. Mungkin kalian mau mengetahui Bapak di MPLS, karena di MPLS juga Bapak tidak mengikuti kegiatan tersebut, dikarenakan hanya beberapa orang saja dari guru yang bisa mengikuti kegiatan tersebut, tapi itu tidak menjadi masalah. Artinya, mari kita kenalan hari ini, sebab tidak ada waktu kata terlambat bagi kita untuk mengenal satu sama lain. Karena pada dasarnya, ketika Allah menciptakan kita ke alam dunia ini, disuruh untuk saling berta'aruf, atau disuruh untuk saling berkenalan, ya. Maka oleh karena itu mari kita berkenalkan diri, karena sesungguhnya pengenalan diri itu berkaitan dengan bagaimana cara kita berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, Bapak, nama Bapak adalah Muhammad Tegar Perkasa Hidayat, tapi kalian boleh panggil Bapak dengan Pak Tegar atau Pak Perkasa, boleh, yang mana sajalah. Yang penting panggilan itu merupakan sebuah doa, dan doa itu adalah selalu membawa kepada sifat dan kebaikan dari yang dipanggilnya. Oleh karena itu, anak-anak yang Bapak banggakan, yang soleh-soleha, yang cantik dan ganteng-ganteng, yang sweet-sweeties, jadi Bapak sangat berharap kalau kita bisa berkomunikasi dengan sopan, baik, ramah, dan lancar. Baik, IG Live ini kita perdana lakukan. Kenapa kita perdana lakukan? Karena mungkin ini adalah salah satu bentuk yang termudah yang bisa kita lakukan. Mengingat pada prosesnya banyak mungkin di antara sebagian kalian ada yang belum mempunyai kuota A, atau kuotanya lagi sekarat, atau seperti apa. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanage, mengatur berbagai hal kegiatan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Contoh model begini. Bapak menggunakan Google Classroom dan IG menggunakan dengan kuota pribadi sendiri. Nah, jangan sampai kuota pribadi yang kita punya ini dihabiskan pada hal-hal yang lebih kepada permainan. Bukan tidak boleh kalian bermain dengan gadget, dengan game, atau apapun itu. Bukan tidak boleh, silahkan. Hanya perlu ada manajemen atau pengaturan. Jangan sampai menghabiskan kuota yang berlipat ganda, sehingga kalian pada akhirnya tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, meskipun kalian belajarnya dari rumah, nah, diusahakan yang paling pertama adalah jangan belajar di luar rumah. Karena kalau kalian belajar di rumah, berarti kalian bukan belajar dari rumah, tapi belajar di luar rumah. Nah, oleh karena itu yang di luar rumah, segera masuk ke rumah. Dan omat, jangan masuk ke rumah orang, apalagi tanpa permisi. Jadi lebih baik masuk ke rumah sendiri saja. Ya. Nah, ketika belajar dari rumah, maka niatkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita berdoa. Semoga belajar kita ini bukan hal yang sia-sia. Justru belajar ini niatkan menjadi ibadah. Agar belajar ini mendapatkan kebaikan dari Allah, agar mendapatkan pahala dari Allah. Karena yang sesungguhnya belajar itu adalah
bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi untuk kebaikan diri kamu sendiri. Yang namanya ilmu itu cahaya. Ketika kita hidup di dunia itu dalam keadaan poek, gelap. Bukan gelap arti dalam mata, tapi gelap tentang pengetahuan. Maka dengan ilmu kita akan terang, kita akan bercahaya, dan kita mengetahui tentang segala sesuatu apa yang belum kita ketahui. Nah itu yang namanya cahaya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka cahaya ini harus kamu cari, karena cahaya tidak akan datang sendiri. Kita ambil sebuah contoh, ketika kita rumah dalam keadaan mati, atau lampunya tidak menyala, apakah dia akan menyala sendiri? Ya, kalau pakai sensor. Tapi kebanyakan umumnya, lampu itu menyala adalah kita nyalakan, dengan cara menyetel, stop, kontaknya menjadi on. Nah ini, maka ketika belajar pun bukan dengan artian dia akan datang sendiri ilmunya, tidak. Kita ilmunya yang cari. Kita cari ilmunya agar menjadi cahaya. Oke, kalau kalian sudah mendengarkan mukadimah atau awalan dari Bapak, silakan kalian lihat PDF atau print fotokopi yang file materi yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Baik. Di sini Bapak melihat Bapak memberikan sebuah modul yang diawali dengan pembelajaran yang akan kalian lakukan di 1 semester ke depan. Nah, pada bab pertama kemarin kalian membaca itu adalah judulnya adalah tentang kajian Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Dan juga Al-Quran itu dibarengi dengan hadis. Kenapa dibarengi dengan hadis? Sebagai penegasan bahwa Al-Quran itu ada yang menguatkan terhadap isinya. Apa inti dari kajian Quran Surat Al-Anfal ayat 72 ini adalah tentang pentingnya mengendalikan diri. Oke, kita catat, ya, kita catat garis besar pengendalian diri. Itu bahasa Indonesianya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka itu adalah mujahadah an-nafs. Pengendalian itu berarti mujahadah, diri an-nafs. Nah, jadi diri ini harus selalu dikendalikan. Nah, seperti apa sih pengendalian diri yang harus kita lakukan? Nah, diri ini harus dikendalikan seperti apa, bagaimana, siapa, dan apa yang harus kita kendalikan, nanti kita akan bahas. Tetapi sebelum ke sana, Bapak ingin kita lanjutkan dulu pembahasan selama 1 semester ke depan. Itu yang bab pertama. Bab yang kedua, ini adalah kajian Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dan selalu dibarengi dengan hadis. Nah, ini intinya isinya adalah tentang berprasangka baik. Prasangka baik. Yang kita sebut dengan husnuzon. Kalau kita kenal biasanya di istilah masyarakat suujon. Nah, suujon itu prasangka buruk. Nah, kebalikan dari prasangka buruknya itu prasangka baik yang disebut dengan husnuzon. Nanti kita akan bahas. Kalau untuk bab yang kedua ini kita akan lanjutkan di minggu depan. Artinya kita hari ini hanya akan membahas bab itu. Tapi sebelum sana kita lanjut dulu ke bab 3. Bab 3 adalah kajian Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan selalu dibarengi dengan hadis. Intinya apa? Tentang indahnya persaudaraan. Persaudaraan, brother man, brother. We are the brother in the one of chain, in one country, in one nation. We are the brother man. Nah, gitu. Jadi kira-kira seperti duduluran, babarayaan, namun bahasa orang namanya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya dengan ukhuwah. Kalau ukhuwah atau persaudaraan dalam agama Islam lebih menekankan kepada ukhuwah yang sesungguhnya atau arti yang sesungguhnya. Nah, itu juga kita akan bahas di materi selanjutnya. Kita lanjut ke bab 4. Di bab 4 itu ada kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 selalu diberikan dengan hadis tentang menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar bisa menjaga diri kita. Nah, ini salah satu bentuk pengendalian diri. Menjaga diri kita dari apa? Dari pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati zina. Wahai para anak kaum muda yang luar biasa, janganlah kamu terhanyut kepada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Seperti apa nanti kita akan jelaskan di next materi selanjutnya. Kita lanjut dulu ke bab 5 ya. Nah, kalau 4 bab tadi itu
menjelaskan tentang kaidah akidah. Kalau kaidah akidah itu berkaitan dengan keyakinan dan keimanan. Artinya kalau kita benar-benar menjadi orang beriman dan akidah kita kuat, maka 4 perintah langsung dari Allah ini bukan hanya kita harus baca, bukan kita hanya harus melihat, tapi di antara kita memahami juga harus bisa melaksanakan isi dari perintah Allah itu tersebut. Maka 4 bab yang kita bahas tadi ini merupakan materi tentang akidah atau yang kita sebut dengan keimanan. Nah, kita lanjut ke bab yang kelima. Di bab kelima itu judulnya adalah meneladani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, ini berkaitan dengan keimanan. Kalian tahu kan, kita orang muslim wajib beriman. Dan rukun iman yang kita ketahui itu ada 6. Iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang akan kita bahas di bab 5 tersebut. Di bab 5 tersebut kita akan bahas berkaitan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi lewat Asmaul Husna. Kalau kalian tahu Asmaul Husna? Asmaul itu adalah nama-nama husna Allah yang baik. Jadi kita akan mengenal siapa itu Allah, seperti apa itu Allah, apa sifat-sifatnya dan sebagainya. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Kita akan bahas lewat sifat-sifatnya. Tapi nanti akan kita lanjutkan di materi yang nanti ya. Nah, di bab ke-6. Di bab ke-6 ini judulnya adalah menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sama dengan kaitan keimanan, rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Nah, nanti juga kita akan bahas seperti apa malaikat, bentuknya seperti apa, kenapa malaikat gaib, kenapa malaikat ada banyak, kenapa malaikat selalu ada di semua tempat. Ya kita akan bahas bersama-sama. Bisa kita melihat malaikat? Bisa. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Oke? Dan di bab yang ke-7, ini berkaitan dengan akhlak. Akhlak itu adalah perilaku seorang muslimah. Apa akhlak yang harus dilakukan seorang muslimah? Nah, di bab 7 ini berkaitan dengan apa yang menempel pada diri. Nah, seperti contohnya ini Bapak, yaitu peci, kopiah, baju, dan sebagainya. Yaitu kita harus meningkatkan martabat diri, kehormatan diri dengan berpakaian syar'i. Ternyata yang namanya berpakaian, kita pun diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berpakaian dengan sebebasnya, dengan kehendak tanpa adanya aturan. Justru itulah yang akan mencelakakan. Maka kita harus mengetahui seperti apa sih berpakaian syar'i yang diridhoi Allah, sehingga kita menjadi orang yang banyak kebaikannya. Nanti kita bahas di next materi selanjutnya. Nah, terakhir di bab ke-8 isinya adalah jujur membawa hidup penuh berkah. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya akhlakul karimah. Ternyata kita hidup kalau ingin berkah, kalau ingin banyak kebaikan, kalau ingin banyak pahala, kalau ingin banyak yang sayang, kalau ingin banyak umat, banyak teman, banyak saudara, dan masih banyak keberkahan yang lainnya, maka hidup harus diisi dengan kejujuran. Kita selalu mengetahui bahwa yang namanya jujur itu di mulut, padahal jujur itu memiliki 3 tempat. Sebelum di mulut, itu di hati dulu. Terkadang kita banyak hati yang berbohong. Jangan disangka ketika kita sebelum ngomong atau kita sebelum berpikir, hati selalu membawa pada perasaan jujur. Tetapi kadang-kadang kita berbohong dalam hati. Itu bukan seperti itu. Padahal kenyataan dalam hati sudah menyatakan dengan senyata-nyatanya. Tapi selalu kita memungkir-mangkir. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Jadi yang pertama, jujur itu ada dalam hati. Jujur itu ada dalam ucapan atau lisan kita. Dan jujur itu ada dalam perbuatan. Seperti apa jujur yang harus kita lakukan agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan kita jelaskan di next materi selanjutnya. Ya. Oke, kita scroll lembaran kalian menuju ke kontrak belajar. Nah, ini adalah kontrak belajar, artinya aturan-aturan yang harus kalian lakukan ketika mapel PAIBP. Bapak tidak tahu ya kalau mapel yang lain mungkin ada kontrak belajar atau tidak, seperti apa. Tetapi Bapak dalam proses ini bersama dengan rekan-rekan MGMP satu mapel PAIBP yang lain,
menyatakan bahwa kita harus punya kontrak belajar di mana siswa ini agar bisa disiplin. Anak-anak disiplin dalam belajarnya, anak-anak semangat dalam belajarnya, sehingga tidak ada masalah-masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Oke? Kalian sudah baca belum untuk kontrak belajar? Mudah-mudahan semua sudah baca. Jadi Bapak tidak harus menjelaskan, tinggal bertanya gitu. Silahkan kamu komen di situ, nanti Bapak baca dan Bapak akan mencatat mungkin kontrak belajar mana yang kalian tidak mengerti. Yang pada intinya adalah kalian harus selalu tepat waktu, bisa hadir dengan kuota full, artinya dengan kuota yang ada, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini, dan selalu bawa alat-alat belajar kalian. Jangan sampai kalian tidak belajar. Nah, kalau di kita Muqaddimah selalu ada begini. Baik Bapak live streaming atau tidak, kalian selalu diusahakan dalam pembiasaan yang baik. Di antaranya adalah sebelum belajar selalu membaca doa. Kenapa selalu membaca doa? Agar kita dalam keberkahan Allah SWT. Agar ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita sampai kepada kita. Jadi harus selalu berdoa, itu jangan lupa. Doanya seperti apa ya, sesuaikan dengan apa yang kamu telah pelajari selama ke depan. Jangan lupa juga membaca minimal 10 ayat suci Al-Quran. Nah, kalau ini Bapak serahkan kepada kalian masing-masing. Mungkin kalian punya hanca, dalam bahasa kita sebutnya hanca ya. Silahkan tadarusnya 10 ayat lah paling minimal. Silahkan mandiri saja. Kalau tidak mandiri, boleh kalian dengan keluarga yang sudah bisa, yang ada di rumah atau di siapa begitu ya, yang nanti bisa dibimbing dalam membaca Al-Qurannya. Ditakutkan dalam membaca Al-Qurannya ada yang salah atau kurang pas ya, nanti bisa dibantu, gitu, dibimbing. Nah itu. Terus jangan lupa juga, biasanya di sekolah kita sudah diajarkan tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu jangan dilupakan juga, supaya kita mengetahui sifat-sifat Allah yang sebenarnya. Ya, kalau untuk surat bebas sih ya. Kalau untuk surat pas kita mulainya dari surat apa mana aja lah ya, karena sifat kita BDR jadi mandiri, tidak harus selalu kompak ya. Jadi surat atau ayatnya apa mangga itu disesuaikan mandiri oleh masing-masing. Ini hanya bentuk pembiasaan sih sebelum kita mulai belajar. Artinya jam 7 kalian sudah siap. Nah, ketika jam 7 kalian baca doa tuh, terus baca ayat Al-Quran minimal 10. Ah Pak, saya mau Quran. Oh silakan. Kalau kuat selama setengah jam ya, mangga itu mah. Itu mah pembiasaan mandiri saja ya. Nah, kalau kehadiran, Bapak kira tadi udah jelaskan intinya kita bagaimana mengatur kuota agar bisa selalu hadir di kegiatan pembelajaran ya. Minimal entong ngahesekeun orang tua. Karena memberikan keringanan beban kepada orang tua itu juga merupakan salah satu ibadah kalau diniatkan. Yang penting segala satu kegiatan kita, kalau niatnya baik, terus dilakukan dengan hal yang baik, pasti jadi pahala dan juga kebaikan. Bahkan itu bisa menilai ibadah. Hati-hati, banyak terkadang aktivitas kita tidak termasuk nilai ibadah. Padahal itu bisa menjadi nilai ibadah. Karena ibadah itu tidak bisa dinilai hanya dengan sholat saja. Ibadah itu bisa dinilai dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apapun kegiatan itu asal diniatkan dan mengharapkan ridha Allah SWT, pasti akan jadi ibadah. Oke? Itu. Nah, Bapak selalu ingatkan kepada kalian, kalau kalian belajar, gunakan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh para guru di Google Classroom. Di antaranya kalau kalian belajar, gunakanlah seragam sekolah. Ya. Gunakan seragam sekolah yang komplit, yang lengkap, agar kalian terlihat cantik dan ganteng, dan berbinar aura-aura celahnya gitu ya. Jadi sangat terang sekali siswa ini gitu ya. Pak, kan muka saya pas begini. Oh, jangan dikira mungkin di hadapan manusia biasa, tapi di hadapan Allah sangat percaya gitu. Jadi fisik tidak menentukan sebenarnya. Fisik itu tidak menentukan, karena fisik itu kita terlahir takdir seperti ini. Yang harus kita lakukan dengan fisik takdir kita lahir seperti ini adalah menerima dengan ikhlas. Dan ada langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Apa? Nah, hati, pikiran kita, niat kita, tujuan kita mau kemana. Tujuan kita hanya selalu mengurus masalah ini, atau tujuan kita untuk ibadah kepada Allah.
Jadi bentuk muka ini sebenarnya nggak jadi masalah. Yang penting adalah niat dan tujuannya. Oke? Apalagi ya? Oke. Kalau selama pembelajaran kalian tidak diperkenankan untuk bermain game ya. Nah, kalau Bapak sih sarankan ya, kalau kalian selama pembelajaran silahkan untuk menyiapkan minum seperti air putih yang cerah ini, karena sesungguhnya air putih yang cerah dan bening ini memberikan rasa segar kepada diri kita. Ingat nilai filosofis dari air ini, kita harus selalu jernih hati, pikiran kita harus selalu fokus, karena air jernih bening ini selalu memfokuskan diri pada hal-hal yang terlihat setelah ini. Nah, maka kalau untuk air minum, silahkan kalian persiapkan. Biar tidak dehidrasi ya. Pak, boleh nggak misalkan airnya keruh, kopi, bajigur, coklatos, atau apapun ya silahkan. Yang penting diusahakan tidak memakan ya. Karena nanti akan bisa mengganggu fokus kalian. Makanya makan sarapan itu sebelum belajar harus dilakukan. Seperti Bapak tadi makan bala-bala 3, gehu 2, cireng 5, alhamdulillah warag. Jadi usahakan sarapan itu sebelum kalian belajar. Minum ya, bismillah. Oke, bagi kalian yang muslim, laki-laki ya berarti, wajib menggunakan, kalau di Bapak, wajib menggunakan kopiah. Kopiah yang bulat, mau begitu, mau seperti apa, maka silahkan ya. Seragam tetap pakai kopiah. Kalau untuk yang muslimah atau perempuan, itu gunakan selalu hijab atau kerudung, dibarengi dengan seragam. Pak, mau agak sedikit dicelah nih, mana? Pak, mau di shadow, mana? Ya, mama, bapak, luas mah. Yang penting tidak menyalahi syariat aturan. Kalau ada tugas, ya nanti dikerjakan. Nantilah, tunggu ya instruksi dari bapak untuk tugas. Nah, selanjutnya selalu apaan lu PUBG? Matiin. Jangan main PUBG lah, kayak gini ya. Kita mencari keridhaan Allah, bukan kita mencari murkanya Allah. Ingat, kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan aturannya, justru itu yang akan menjadi malapetaka murkanya Allah. Kalian tahu azab bermain PUBG saat belajar? Dia pasti tidak akan tahu ilmunya. Makanya jangan dong. Apaan tuh? PUBG oke bonskuy. Agak haredan ya. Jadi gini anak-anak, bukan tidak boleh Ceko Bage bermain game, tapi harus sesuaikan waktunya ya. Jadi jangan hari ini, nanti pada saat kalian rehat. Oke? Sepakat? Setuju? Bapak tidak mengetahui kalian mungkin sedang on atau tidak. Nah, itu kembali kepada kejujuran hati. Ingat, sesuatu yang tidak sesuai dengan ridho Allah justru akan mendatangkan murka Allah. Nah, murka Allah datangnya lewat mana? Ya nggak tahu. Ya, kita aja hidup dan mati nggak ada yang tahu. Nah, tapi kita bisa memulai ridho Allah dengan cara apa? Dengan cara yang baik seperti ini. Ya, itu kan dicarekan, oncom. Tenang kalau. Ya, oke. Next, kita lanjut. Itu berkaitan dengan kontrak belajar. Dari mulai poin 1 sampai 15, ini yang harus kalian lakukan selama belajar dari rumah. Kalau misalkan ada yang kalian pertanyakan, berkaitan dengan kontrak belajar itu, silahkan tanyakan. Seperti apa? Ada? Pak, poin sekian kok nggak sesuai ya? Nah, nanti kita sesuaikan. Atau akan Bapak jelaskan seperti apa. Yuk, Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan komen lewat chat, nanti biar Bapak jawab. Oke, ada nggak? Ayo, apa? Ada? Oke, sambil kalian berpikir, Bapak juga sambil apa yang namanya merenungi diri Bapak sendiri. Alhamdulillah gitu ya, perenungan Bapak adalah hari ini kita masih bisa hidup menikmati betapa segarnya secangkir. Kirim kembali, kirim kemana Jang?
ke Google Classroom? Kan udah ada. Kalau itu sebagian teman Rian ada yang punya filenya nggak ya? Tolong dikirim lewat WA aja, biar lebih simpel. Kasihan kalau kalian harus masuk GC. Baik. Jahla, jadi masuk sekolah kita kapan? Sebenarnya mah masuknya bebas. Kalau kamu hari ini ke sekolah juga bisa, boleh masuk. Nggak ada yang larang. Iya. Cuman kalau kamu ke kelas nanti cengir-cengir sendiri. Iya, udah nggak ada orang di sana. Nah, lebih baik kita husnudzon, berbaik sangka pada pemerintah. Mungkin pemerintah itu ingin kita dalam keadaan sehat. Takut kalau kita masuk sekolah banyak berkumpul orang, kita nggak tahu orang ini apakah dia bawa penyakit atau tidak. Bahasanya penyakit, bawa virus, nanti kita malah tertular. Meskipun kita sudah memakai masker, ya, sehingga kita kayak Satria Baja Hitam atau nggak kayak Power Ranger begitu. Terus kita sudah melakukan hand sanitizer, kita bawa alkohol ya 120% agar kumannya hilang. Ternyata masih bisa kena ya. Jangankan kita, orang-orang di sana aja sangat jeli dalam proses kebersihan. Tetapi ya kalau Allah berkehendak lain dia dapat virus ya kena juga. Makanya kalau untuk masuk sekolah kapan ya bersabar saja ya. Kalau kalian bersabar, diniatkan sabarnya itu sabar kebaikan, karena kita turut tumut terhadap perintah Allah, itu akan menjadi benar ibadah. Oke, yang lain next. Tapi Pak, tempat wisata dah dibuka Pak. Nah itu, orang itu tidak sabar. Orang itu punya keinginan tertentu, sehingga dia memaksakan diri. Nah, pertanyaan Bapak, yakin nggak dia sehat? Nah, kalau tidak ada keyakinan ternyata dia dapat virus, sedih juga. Ya. Jadi jangan lah. Kalau tempat wisata sudah dibuka ya biarin, mungkin mereka sedang mencari rezeki. Belum ke materi ya. Ada yang nanya asbabun nuzul itu apa belum? Ini masih kontrak belajar, nanti kita akan bahas. Pelajaran apa Pak? Aduh, kamu di mana wae Muhammad Arif? Pak, pelajaran apa? Pelajaran kehidupan, agar hidup kita cepat-cepat sampai ke akhirat. So kacau ini mah. Dia kayaknya nggak buka GC nih, nggak baca nih. Baca dulu dong GC-nya, jadi biar tahu ya. Oke, next. Ada pertanyaan sesuai dengan kotak belajar? Ya, Bapak juga pengen ke rumah kamu, Dinda. Ya udah ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan berkaitan dengan kontrak belajar atau berkaitan dengan 8 materi yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan, kita akan lanjut ke bab pertama. Kalian sudah buka? Silahkan dibuka. Bapak juga kebuka. Buka bab pertama itu ya. Nah, kalau kalian sudah print PAI kelas 10 bab 1 PDF, silahkan jangan lupa kalian kasih nama. Karena bisa jadi mungkin ya seminggu atau 2 minggu atau sebulan ke depan kita akan ada tatap muka, tapi kalian sudah punya hard file yang sudah kalian print atau fotokopi. Jadi jangan lupa kasih nama, silahkan nama kalian siapa, terus kelas atau jurusan kalian apa, dan jangan lupa gurunya siapa. Tadi Bapak sudah jelaskan, nama Bapak adalah Pak Tegar Perkasa ya. Kalau untuk yang bertanya, Bapak rumah di mana? Kalau sekarang Bapak rumah nggak di sini? Ya, karena di sini sedang di Dolomaya. Nah, Bapak rumah itu di Panyandaan RT 1. Kalau kalian kenal Putri yang OTKP, Bapak rumahnya dekat situ ya. Nggak sulit kalau nyari rumah Bapak. Kalau kalian bertemu jalan pertigaan, itu pasti belok. Nah, nanti di sana ada pos kamling, pos ronda. Nah, di situ nanti ada rumah Bapak. Dicarilah ya. Pak Guru mana? Sekitar itu udah tahu. Bapak pernah pesantren? Ya. Oke, Pajar, Bapak pernah? Bapak pesantren di 3 tempat. Tempat yang pertama dekat, tempat yang pertama jauh, yang tempat ketiga agak jauh. Oke.
Ya ayah wae di dia. Han apa kamu teh? Bapak mah ada di sini. Ajarkan bapak goib cenah eueuh. Sorana cenah wajal mina ya dan Han. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Tolong kalian periksa bab 1 kajian Quran surat An-Anfal ayat 72 dan hadis tentang mengendalikan diri. Sebelum ke bab A, kita ke bab B dulu. Karena Bapak menginginkan kalian untuk bisa membaca Al-Quran. Maka hari ini meskipun kalian berjauhan dengan Bapak juga nggak tahu kalian baca atau enggak, kita baca bersama-sama. Ya. Bapak sekali, kalian sekali. Oke, kita ikuti ya, bareng-bareng. Oke, stay tune di ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Baik, anak-anak, ini adalah ayat. Nah, kita perhatikan ayat ini adalah sebuah perintah. Jadi ayat ini memberikan perintah kepada kita. Perintahnya seperti apa? Ya kita baca nanti terjemahannya. Tapi sebelum ke sana, Bapak inginkan kalian bisa membaca Al-Quran ini dengan kaidah tajwid yang benar. Makanya tadi Bapak contohkan cara membaca Al-Quran yang benar. Nah, nanti kalian tinggal melihat seperti apa, melihat tajwidnya apa saja, dan bagaimana cara membacanya. Terima kasih anak-anak sekalian. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua ilmu yang kita punya dan praktikkan semua adalah dari Allah, dan kita selalu merendahkan diri di hadapan Allah karena ilmu yang kita punya itu semua berasal dari Allah. Nah, Bapak mah hanya mengamalkan saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu dan cahaya buat kalian. Baik, kita sedikit buka tajwidnya di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Inna, ada yang tahu? Inna, nun bertasydid itu namanya apa? Kalau dalam kaidah tajwid namanya apa? Oke. Gak ada yang chat? Oke. Bapak kasih tahu itu adalah gunnah. Gunnah itu ketika kita membacanya harus dalam keadaan, nah betul, Japa, dalam ditahan. Jadi jangan inna, tapi harus agak ditahan. Inna. Nah, lanjut. Setelah inna ada nalla. Nalladzi, nalla. Nah, itu apa? Oke? Ada yang tahu? Nah, nalla itu adalah alif
lam samsyah. Karena huruf lam ketemu lam sehingga dia menjadi tasydid. Maka disebut dengan alif lam syamsyah. Rina, ri ketemu iya mati atau kasroh ketemu iya mati disebut dengan mat tobi. Nah, maka membacanya adalah 2 harakat. Nah, a itu tidak ada alif sebelumnya, tetapi dia menjadi ada fathah berdiri yang disebut dengan mad. Ya, jawab mad asli. Kalau tadi ri itu mad tobi'i, kalau yang a ini disebutnya dengan mad asli. Lanjut. Manu sama mad tobi'i, nu-nya. Ya, nu mad tobi'i. Waha masih mad tobi'i, jaru mad tobi'i juga. Wajah mad tobi'i, hadu mad tobi'i, bi amwa. Nah, amwa. Ada yang tahu itu apa? Ada yang tahu itu? Mim mati ketemu wa hidup disebut dengan wa amwa. Ikhfa syafawi. Tuh. Wa masih matobi. Lihim wa masih sama ikhfa syafawi. Wa anfu ketika nun mati ketemu dengan huruf fa anfu. Jadi huruf nunnya itu malah berdengung. Anfu yang disebut dengan ikhfa. Okay. Sihim fi. Nah, itu masuk pada wilayah idhar syafawi. Fi masih matobi'i, sabi matobi'i lillahi. Ingat, ketika bertemu dengan lafaz Allah, maka itu ada hukumnya. Kenapa tidak lillah? Banyak di kita fi sabilillah, padahal itu salah. Yang benar adalah fi sabilillahi. Nah, Allah ini disebut dengan oke, ada komen? Tarkik. Maka membacanya bukan lillah, tapi lillah. Kenapa dibacanya lillah? Karena sebelumnya adalah kasroh. Walla itu sama dengan sebelumnya, alif lam samsiyah, dhi matobi'i, na'a, itu mad asli. Wawana, waw itu wawnya ada 3 menjajar. Waw itu apa coba? Iya, sama gunnah dengan inna. Waw, maka ketika membaca waw itu adalah ditahan dulu ya. Waw, gitu ya. Waw wa nasoru. Nah, ya di akhir kalimat ru wa nasoru. Nah, ini dibacanya tidak bisa sembarangan. Bisa dibacanya 4 harakat atau 6 harakat yang disebut dengan mad apa coba? Ru ketika dhamma ketemu waw sukun dan dia menghadapi alif, maka disebut dengan mad ja. Nah, mad jaiz mungpasil, betul. Ya. Sihron jalpa, ya betul, mad jaiz mungpasil. Jaiz artinya diberi kelonggaran, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Jadi dibacanya agak panjang. Wana soru. Nah, walaupun ada waw di situ tapi tidak disebut matobi'i. Karena wawnya waw sakat. Jadi dibacanya pendek saja, tidak panjang. Tidak tapi langsung i ini masih mad juga dan dibacanya wajib 6 harakat. Ulai yang disebut dengan mad ya tadi kan Bapak sudah kasih clue wajib nih, jadi disebut dengan mad wajib, bukan mad jail sihron, mad wajib muttasil. Ya, nanti diralat ya. Mad wajib muttasil. Ika ba'duhum hum itu disebut dengan izhar syafawi. Auliya ya
6 harakat itu wajib, mad wajib muttasil. Uba. Nah, udah ada yang nyebut badal tuh Ahmad, betul ya. Jadi uba harusnya kan dibacanya ba'din, karena di akhir kalimat maka menjadi badal. Kenapa? Karena ba-nya itu, do-nya itu menjadi mati. Uba. Jadi seperti ada do tapi tidak terdengar. Uba itu disebutnya badal. Lanjut ke ayatnya ya. Walladzi la alif lam syabsyar di matobi'i na'a mad asli manu matobi'i walam yu itu ikhfa syafawi yuha matobi'i jiru matobi'i ma matobi'i lakum min. Nah, apa coba? Lakum min, mimnya ada 2. Lakum min. Nah, lakum mimnya ada 2. Itu disebut dengan, ingat, bukan gunnah. Hati. Tapi mad idgham mimi. Idgham utama silain. Jadi huruf yang sama ya, bertemu huruf yang sama disebut dengan idgham mimi. Mislain bolehlah vertikal sama ya. Tapi ya betul. Miwa, nun mati ketemu wa, miwa. Masih idgham juga, tapi bukan mislain. Apa coba? Idgham bigunnah. Lakum ya miwa. Nah, itu agak ditahannya. Miwa idgham bigunnah. Wala itu masih matawi yatihim mi. Nah, ketemu lagi kan idgham mislain ya. Idgham mimi yatihim milsya. Nun mati ketemu huruf sya. Milsya, nunnya menjadi hilang, menjadi dengung, disebut dengan ikhfa. Milsyai inha. Ketika ada hamzah kasratain ketemu dengan huruf ha, itu disebut dengan izhar ya. Jadi tidak ada dengung, tapi jelas. Jelas tuh innya jelas, ha-nya jelas. Syai'in ha. Hatta yuha matobihi jiru matobihi. Wa inistang. Tangnya itu apa? Ikhfa, betul Ahmad. Wa inistang soru itu matobi'i. Kumfi itu ikhfa syafawi. Fiddini. Nah, ada alif lam, terus di depannya ada huruf dal, dan huruf dal itu bertasydid disebut dengan alif lam syabsyiyah. Fiddi di masih matobi'i ni. Fa'alaikumunna. Nah, alaikumunna itu masih alif lam syamsyiyah. Nasru illa batobi'i ala itu mad asli. Qaum. Nah, kalau kamu berhentinya di qaum itu tidak boleh langsung melanjut ke kata berikutnya. Kalau qaum itu bisa bersifat badal atau ya mad badal. Tapi kalau kamu diteruskan ala qaumim ba. Nah, seolah-olah kasratain ini berubah huruf menjadi mim. Nah, ini yang disebut dengan apabila tanwin ketemu dengan huruf ba. Disebut dengan iqlab. Betul ya. Qaumim ba itu disebut dengan iqlab. Bainakum wa bainahum lahummi itu ketemu lagi sama idgham mimi atau mislainnya. Misaq. Ada yang tahu? Kenapa tidak dibaca misakun? Misakun. Karena di akhir kalimat maka dibacanya misaq. Ya. Mad. Oke. Belum ada yang jawab. Mad apa coba? Misaq. Iya, akhirnya betul. Qalqalah kubro, bukan sugro ya. Qalqalah kubro. Misaq. Karena di akhir kata atau di akhir kalimat betul qalqalahnya kubro ya, bukan sugro ya. Qalqalah kubro. Dibacanya lebih jelas. Misaq.
Terakhir, kalimat terakhirnya ya. Wallahu, ingat kalau ketemu Allah itu beda. Ya. Allah, fathah ketemu Allah, wallahu disebut dengan tafkhim. Ya. Kenapa disebutnya wallah bukan wallah? Ya. Kenapa lamnya itu harus jadi o? Wallahi. Nah itu disebutnya dengan tafkhim. Wallahu bima matobihi ta'malu matobihi nabasir. Nah di akhir kalimat basir. Nah itu disebutnya dengan mad arid lisukun. Kenapa? Karena di akhir kalimat itu dijadi sukunkan, maka dibacanya basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, seperti itu, alhamdulillah. Ini berkaitan dengan Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang kita membacanya dengan cara tajwid atau dengan kaidah yang benar atau sesuai dengan kaidah tuntunan. Artinya, silahkan kalian lihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, kalau ini berarti ada panggilan buat siapa? Buat kita. Karena kita adalah orang beriman. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ini ada perintah buat kamu semua. Ya, untuk yang beragama muslim khususnya. Kalau ada yang non, nanti menyesuaikan saja. Karena non-muslim Bapak sudah kasih tugas yang berbeda. Jadi orang-orang muslim yang beriman, berarti kita semua. Ini perintahnya. Nah, wajib kita berjihad dan berjihad. Kita wajib berjihad dengan harta dan jiwa. Berarti diperintahkan oleh Allah ketika kita hidup, ketika kita beriman, kita wajib untuk berjihad. Mengorbankan sebagian harta kita dan jiwa kita, batin kita pada jalan Allah. Jalan Allah. Artinya, yang diridhoi oleh Allah. Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Nah, baru di kalimat ini menceritakan tentang kaum muhajirin yang pada masa lalu. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Nah, menceritakan muhajirin mereka satu sama lain saling melindungi. Artinya kita orang beriman satu sama lain harus saling melindungi. Bukan malah menjerumuskan, bukan malah menghina, bukan malah menjelekkan. Itu hal yang buruk. Justru kita harus sama-sama saling melindungi. Ketika teman kita sakit bukan ditertawakan, itu namanya tidak melindungi. Justru ketika teman kita sakit, kita harus tengok, kita harus bantu penyakitnya apa. Mudah-mudahan penyakitnya cepat sembuh. Nah, itu kira-kira. Saling melindungi. Kalau teman kita kecelakaan, ya dibantu lain disingserikeun. Kamu mah di mana aja jelema bosok singserikeun. Salah. Kudu bantu heula. Keun geus beres cager karek singserikeun, nah itu yang baik. Kalau di awal singserikeun, sangkana kan singserikeun salah. Artinya, kita harus saling satu sama lain melindungi orang-orang yang beriman. Siapa? Lanjut artinya. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah. Artinya belum berjihad. Sudah beriman tapi dia belum berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka. Artinya kita saling melindungi. Ya. Tetapi ada orang yang beriman tapi dia tidak mau berjihad. Jadi ketika dia dibantu oleh kita, nah sewaktu-waktu dia punya kelebihan rezeki, harta, tenaga, dan di sekitarnya ada yang perlu bantuan dan perlu dilindungi oleh dia, tetapi dia tidak mau melindungi, maka ini tidak ada kewajiban bagi kita untuk melindungi dia. Kenapa? Karena berarti dia tidak taat tumut pada perintah Allah. Lanjut. Sampai mereka berhijrah. Artinya kalau dia yang tadi itu nggak peduli orangnya, terus dia peduli, nah baru kita ada kewajiban untuk melindungi dia lagi. Artinya kalau dia berhenti untuk melindungi kita satu sama lain, maka tidak ada kewajiban bagi kita. Ya, tetapi dia mau berhijrah, maka kita harus melindungi. Contohnya ya, prosesnya waktu di SMKN 1 Cisarua. Ketika sholat Jumat ada siswa yang sholat. Ya, ikut buru-buru ke masjid. Tapi ada juga siswa yang tiba-tiba dia melakukan olahraga parkur dengan melompati pagar sekolah dan dia keluar dari sekolah. Nah, tidak ada kewajiban bagi Bapak untuk melindungi mereka. Tidak ada kewajiban Bapak untuk mendoakan mereka.
ya, sampai mereka mau bertobat, kembali ke sekolah dan ikut Jumatan. Nah, di situ ada proses perlindungan Bapak. Di situ ada proses Bapak mendoakan kepada setiap yang datang untuk diberikan keberkahan dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada kewajiban bagi Bapak jika ada orang yang tidak mau sama-sama berhijrah. Berarti harus sama-sama berhijrah agar bisa saling melindungi. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengannya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Intinya, dalam hal ini kita harus bisa mengontrol diri. Mengontrol diri dalam hal apa? Dalam hal pengendalian diri kita agar bisa mengontrolkan diri kita supaya tidak melakukan hal yang buruk dan malah melakukan hal yang baik. Nah, kita sudah baca ayatnya, dan kita sudah baca artinya, sekarang kita lihat kepada pengertiannya. Pengertian mujahadah an-nafs, mujahadah pengendalian nafs diri. Jadi kalau kalian nggak ngerti, lihat itu ya, mujahadah pengendalian nafs diri. Jadi pengendalian diri disebut dengan mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs memiliki pengertian adalah kontrol diri dengan sungguh-sungguh. Menjaga diri kita. Artinya, diri kita ini ada nafsu nih. Ada egosentris nih. Ya. Maka harus dijaga tuh nafsunya. Dijaga tuh dirinya. Dikontrol tuh dirinya. Untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tuh, pada intinya mujahadah an-nafs adalah kamu mengontrol diri kalian agar tidak melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Apalagi sampai perbuatan dosa. Justru kontrol diri kamu untuk lebih melakukan kebaikan. Kontrol diri kamu lebih melakukan kegiatan yang bersifat ibadah. Ya. Dan manusia, mau tidak mau, pasti ada godaan. Dan setan pelakunya, Bapak tahu itu. Karena dari dulu setan tuh selalu menggoda manusia. Maka ketika kita hidup, contohnya begini. Ketika proses kita daring belajar live stream, mungkin di sebagian kamu punya kuota, HP-nya mumpuni, tapi males, sehingga daripada mendengarkan Bapak lebih baik bermain game. Nah, berarti dia tidak bisa mengontrol dirinya. Maka ketika dia melakukan hal itu, kegiatan dia bukan aktivitas ibadah, tapi aktivitas sia-sia dan tidak bernilai pahala. Nah, dikontrol nih, geus greget ya main PUBG yuk. Tadi teh salah ngomong PUBG teh. Bisa main PUBG yuk. Si Bapak ngomong aja sih nah. Tapi dia kontrol, simpan. Nanti ada waktunya. Sekarang mendengarkan Bapak dulu ilmu seperti apa. Nah, itu adalah bentuk pengontrolan diri. Nah, itu yang bersifatnya ibadah. Berarti kamu taat perintah Allah. Bukan taat perintah Bapak. Ya, tapi taat perintah Allah. Barang siapa yang taat perintah Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, pahala. Itu ya begitu. Nah, jadi kontrol diri kamu ya. Oke, nanti yang nge-like santai, atau yang tidak ini nanti Bapak akan posting di YouTube. Ya, mudah-mudahan ini rekamannya selesai ya. Karena Bapak juga nggak tahu tadi itu ngerekam apa enggak. Ya, tapi kalau enggak nanti kita bisa berjempuan di aplikasi yang lain. Karena Bapak rencanakan live IG ini sebagai bentuk evaluasi. Nanti kalau live IG ini lancar, ya paling kita bisa gunakan Google Meeting ya. Jadi kalau Google Meeting kita bisa interaksi satu sama lain. Tadi ada yang bertanya, Pak, itu asbabun nuzul itu apa, Pak? Asbabun itu disebut dengan sebab-sebab. Nuzul turunnya ayat. Berarti perintah Allah ini, ayat ini turun sebab apa? Jadi disebut dengan asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Apa sebabnya turunnya ayat ini?